Ternyata baju koko itu juga bisa dipasangkan dengan kolar dan menjadi baju kolar. Apa hubungannya antara baju koko, baju kolar, ziarah kubur, dan Injil yang kita baca dan akan kita renungkan pada hari ini? Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai orang-orang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Aku tenggelam ke rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam. Gelombang pasang menghanyutkan daku. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Aku bermohon pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan lagu syukur. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hai orang-orang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini, Injil Matius bab 11 ayat 20-24. Sekali peristiwa Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Meskipun di sana Ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman,
tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, saya pernah ditanya ketika memakai baju ini. Baju ini aslinya baju koko yang saya beli pada hari raya Idul Adha yang lalu ketika saya berkunjung ke makam Syekh Khalil di Bangkalan di Madura. Sebelum masuk ke dalam masjid tempat makam itu berada, saya pergi ke pasar dan kemudian membeli baju koko ini seharga 30.000 dan juga sarung. Lalu saya beli udeng khas dari Madura. Baru kemudian saya menuju ke dalam masjid dan berdoa di dekat makam Syekh Khalil. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mungkin panjenengan pernah juga melakukan suatu ziarah kubur kepada orang yang dikasihi, pada mungkin ibu, mungkin ayah, mungkin kakek, mungkin nenek. Nah, pada saat itulah kita membangun relasi dengan mereka yang sudah meninggal dunia, karena dalam ajaran kita dalam gereja Katolik itu mirip-mirip dengan tradisi Nahdlatul Ulama di kalangan teman-teman kita, sahabat-sahabat yang beragama Islam, bahwa relasi antara yang meninggal dan yang hidup itu masih dibangun. Maka relasi spiritual itu yang kita pahami, kita hayati saat kita mengadakan ziarah kubur. Nah, ternyata baju koko itu juga bisa dipasangkan dengan kolar dan menjadi baju kolar. Jangan terkejut, ini baju koko. Pada waktu saya makan malam mengenakan baju ini, teman-teman para romo yang lain langsung memberi salam pada saya. Assalamualaikum Pak Ustadz, Pak Kiai. Karena memakai baju koko ini. Berbeda ketika saya memakai dengan kolar yang dipasangkan pada baju koko, lalu maknanya juga akan berbeda. Apa hubungannya antara baju koko, baju kolar, ziarah kubur, dan Injil yang kita baca dan akan kita renungkan pada hari ini? Hari ini adalah peringatan wajib Santo Bonaventura. Beliau adalah seorang uskup dan pujangga gereja yang ajarannya masih kita warisi sampai hari ini. Beliau merupakan salah satu murid dari Santo Fransiskus Assisi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kembali ke pertanyaan pertama tadi, apa hubungannya antara baju koko, baju kolar, ziarah kubur, dan bacaan-bacaan yang kita terima pada hari ini, terutama Injil. Dalam Injil kita membaca dari 2 pasal dalam Injil Matius yang mengarah pada 7 perumpamaan tentang kerajaan surga yang secara detail dapat kita baca dalam Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 53. Nah, sebelum itu lalu ada narasi Injil Matius bab 11 dan bab 12. Narasi Injil Matius bab 11 dan bab 12 menyoroti perpecahan antara murid-murid
yang mengikuti Yesus dan mereka yang menolak ajaran Yesus, mereka yang menolak untuk bertobat. Itu yang kita baca pada hari ini, Injil Matius bab 11 ayat 20 sampai 24. Dan nanti kita berjumpa dengan orang-orang Farisi yang telah mengeraskan hati mereka dan bahkan mulai merancang untuk membunuh Yesus. Injil Matius bab 12 ayat 14. Yesus menyebutkan 3 kota di Galilea, yaitu Korazin, Betsaida, dan Kapernaum, yang semuanya telah mengalami dan melihat perbuatan-perbuatan Yesus yang dahsyat, mujizat-mujizat yang istimewa. Yesus juga menyebutkan 2 kota non-Yahudi di luar Galilea yang tidak memiliki hak istimewa untuk menyaksikan perbuatan-perbuatannya yang dahsyat, yaitu Tirus dan Sidon. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, jika mereka telah melihat apa yang telah dilihat dan terjadi di antara orang-orang Galilea, mereka akan bertobat dari dosa-dosa mereka. Itu yang disampaikan oleh Yesus kepada para pendengarnya yang hari ini oleh Yesus dikatakan, celakalah engkau, Korazin, Betsaida, Kapernaum. Tentu yang dimaksudkan bukan hanya sekadar kota, tetapi penduduk yang ada di dalam kota itu. Jika mereka, orang-orang Tirus dan Sidon, melihat apa yang telah dilihat oleh orang-orang Galilea, mereka akan bertobat dari dosa-dosa mereka. Semua ini berbicara kepada kita bagaimana kita menerima pesan Yesus untuk bertobat. Bagaimana kita bereaksi terhadap karya-karya besar yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Mengalami karya-karya yang agung yang dikerjakan oleh Tuhan kepada kita. Apa sikap dan disposisi batin kita? Apakah kita tegar tengkuk seperti penduduk Korazin, Betsaida, dan Kapernaum? Ini menjadi tantangan yang dapat kita renungkan. Juga menjadi pertanyaan, apakah kita tidak lebih baik daripada orang-orang di 3 kota tadi? Atau kita lebih buruk dari mereka? Pertanyaan reflektif yang bisa kita renungkan berhadapan dengan sabda Tuhan pada hari ini. Entah kita berbaju koko, entah berbaju kolar, entah kita berziarah kubur, entah tidak. Bagaimana karya Yesus mengubah kehidupan kita? Sampai di sini lalu kita menemukan korelasi antara baju koko, baju kolar, ziarah kubur, berdoa untuk mereka yang telah meninggal. Ketika kita berdoa untuk mereka yang telah meninggal, kita pertama-tama bukan hanya berdoa untuk mereka sejauh mereka masih membutuhkan doa-doa kita, ya itu yang kita lakukan. Tetapi dalam iman kita percaya bahwa orang yang telah meninggal itu juga telah dimuliakan. Santo Paulus mengatakan,
Mereka yang telah meninggal dalam Kristus itu dinaikkan ke dalam kemuliaan. Dan kalau demikian lalu kita tidak perlu mendoakan lagi mereka, tetapi kita berkomunikasi secara rohani. Kita boleh memohon doa dan restu pada mereka tentu, dan kemudian mereka yang sudah dinaikkan ke dalam kemuliaan bersatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bersama Ibu Maria, bersama Bapak Yosef, bersama para kudus, lalu juga mendoakan kita dari surga. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, semoga kita diberi hati yang memahami dalam kerendahan hati dan penuh syukur bahwa Tuhan kita Yesus Kristus selalu memberi kesempatan pada kita, pertama untuk bertobat, berubah, dan yang kedua, kita juga dipanggil untuk selalu dalam rasa syukur dan kerendahan hati menyambut setiap rahmat dan berkat yang dianugerahkan pada kita dan juga kita bagikan untuk sesama yang membutuhkan kita. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.